main Ouija board atau main jelangkung jelangse. Nah ini enggak, ini pakai Zoom ya. 6 orang itu bikin ritual, mau lihat gimana nih, bisa nggak sih reaksinya gimana setan, apakah ikut teknologi kita atau tidak. Sehingga lu cek dulu trailernya, mantap boy. Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di Aquilas Room. Kalian siapa yang bosan banget di rumah guys ya? Karena adanya pandemi sekarang ya, COVID ini ya, bener-bener bikin kita tuh kayak kura-kura dalam tempurung ya guys ya. Ya kalau gue sih jujur aja gue kangen banget nonton film di bioskop ya, bareng keluarga, bareng teman-teman mungkin ya kan. Nah mungkin di antara kalian juga ada yang ngerasain hal yang sama kayak apa yang gue rasain ya guys ya. Pengen banget nonton film-film, apalagi di 2020 film-film katanya lagi bagus-bagus. Terutama nih ya, menyangkut temanya Aquilas Room di bulan Oktober ini yaitu Spooktober, maka Aquilas Room akan memberikan rekomendasi film horor yang bisa kalian cari linknya. Pinter dikit, usaha dikit ya. Nah, berdasarkan risetnya Aquilas Room nih ya, gue menemukan ada 5 film horor yang bisa lu tonton di rumah ya guys ya. Kalau lu mau rajin dikit ngulik ya kan, bisa lu temuin. Ini film-filmnya apa aja ya. Tapi sebelum gue kasih tahu lu ya, gue mau ngingetin buat teman-teman yang baru pertama kali nonton channelnya Aquilas Room, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan tombol notifikasinya supaya lu nggak ketinggalan kalau ada video-video menarik yang Aquilas Room upload berikutnya. Kalau udah, terima kasih. Maaf merepotkan ya udah subscribe. Tapi terima kasih guys ya. Yuk kita lanjut meluncur. Oke, di film yang pertama guys ya, ada film dari dalam negeri ya, untuk menghormati rasa cinta gue terhadap negeri Indonesia Raya ya. Kita rekomendasikan dulu film dari sineas asal Indonesia asli guys ya. Siapa lagi kalau bukan Babang Joko Anwar ya kan. Lu pasti udah pernah nonton film-film dia yang sangat melegenda ya. Salah satu filmnya dia kan Pengabdi Setan ya, yang saat itu booming banget. Dan ya gue juga nonton, gokil sih emang. Cuman emang rada aneh di bagian akhirnya ya. Tapi ya itu plus minus lah kalau buat film. Nah, film yang akan direkomendasikan kali ini itu sebenarnya bukan 2020 filmnya, 2019, tapi di ending-ending 2019 ya kan. Ya masih cocok lah kalau gue bahas di 2020. Apalagi kalau bukan film Perempuan Tanah Jahanam. Nah, Perempuan Tanah Jahanam ini sebenarnya adalah film yang digarapnya udah lama banget. Kalau menurut pengakuan dari si Babang Joko Anwar ya, ini udah digarap selama 10 tahun guys. Jadi bukan film kaleng-kaleng nih bos, bukan kaleng sarden nih ya. Ini film beneran yang dia emang ya udah direncanakan dengan sedemikian rupa. Pemilihan aktris dan aktornya pun sangat-sangat teliti dan masterpiece. Buat gue sih masterpiece ya. Dan bahkan film ini di situs Rotten Tomatoes itu mendapatkan nilai sampai 95 ratingnya guys. Berarti itu film yang oke lah ya. Buat orang-orang luar negeri pun itu oke gitu kan. Baik dari storylinernya, pemilihan shootnya, visual dan sebagainya, kayaknya merasa cocok dan pas untuk kita tonton. Untuk memanjakan mata kita dari kejenuhan ngelihat tembok mulu ya kan ya selama masa quarantine ini ya. Aduh. Yaudah lu kudu nonton si filmnya guys. Ini lu cek dulu nih trailernya. Nah, Perempuan Tanah Jahanam ini ya membahas tokoh protagonis yang diperankan oleh Tara Basro sebagai Maya, yaitu seorang penjaga tol yang kemudian mendapatkan kesialan terus dalam hidupnya guys ya. Jadi dia nih saking sialnya, dia pernah satu malam ketika lagi kerja itu ada yang mau bunuh guys ya. Dan karena itulah dia merasa keselamatan terancam dan dia memutuskan untuk berhenti kerja. Dan dia mulai berbisnis sama temennya yang diperankan oleh Marisa Anita, yaitu sebagai Dini ya. Dan mereka berdua bisnis, cuman karena emang bisnisnya dadakan mungkin atau kurang ilmu ya, sehingga bisnisnya itu rugi mulu nih. Habislah tabungannya si Maya dan si Dini. Dan karena hal tersebut juga akhirnya Maya memutuskan untuk kembali ke desa asalnya karena dia mendapat informasi ternyata dia itu katanya anak orang kaya, ada warisan yang disiapkan untuk dia gitu. Ya intinya film Perempuan Tanah Jahanam ini memang sangat layak untuk kalian tonton ya. Kalau kalian belum nonton wajib nonton sih. Ini karya anak bangsa ya guys ya. Dan memang ya banyak banget visual efek yang sangat gore and slasher. Wah, pokoknya khasnya Joko Anwar ya. Darah-darah di mana-mana. Pokoknya lu kudu nonton banget ya. Gue nggak mau ceritain secara full gitu kan filmnya kayak gimana karena itu nanti jadi spoiler dan lu jadi nggak mau nonton filmnya. Gue ingin merekomendasikan untuk kalian nonton filmnya guys ya. Kalau bisa beli DVD aslinya guys ya. Kalau nggak ya ngulik guys. Kamu kesalahan yang harus aku hapus.
Oke, di film kedua ada film yang asalnya dari Korea guys ya. Cuman kali ini gue nggak bahas yang film-film mellow, drama romantis ya kan, yang bikin iri kayaknya perempuannya cantik-cantik semua, laki-laki ganteng semua. Gue nggak mau kayak gitu. Karena iri guys. Yang jelas film kedua kali ini juga masih bertemakan horor. Sebagaimana dengan tema kita yaitu Spooktober ya guys ya. Ada film dengan judulnya The Closet ya. Bukan kloset tempat jongkok gitu ya buat buang air besar atau kecil, bukan. The Closet ini artinya lemari guys ya. Kalau di luar negeri namanya closet ya. Ini filmnya yang buat gue unik banget guys. Dimana lu cuman dikasih lihat adegan-adegan yang kayak nyorot lemari, lu akan dibuat penasaran di dalam lemari itu ada apa sebenarnya gitu kan. Ya lu kalau nggak percaya lu cek dulu nih video trailernya. Check it out. 나도 갈래. 이노야. 데려가줘. 어느 날 갑자기 집 안에서 사라진 아이. 그래서 우리 인원 지금 정확히 어디 있는 거죠? 죽은 자들의 공간. 귀는 귀가 있을 곳에, 신은 신이 있는 곳에 있음을 알게 될지어다. 공주신 승공원의 선제 신주죠. Film horror The Closet ini membahas tentang seorang anak ya kan yang baru pindah rumah sama keluarganya dan berkenalan dengan arwah jahat yang mendiami lemari di rumah tersebut. Jadi di film ini fokus di keluarganya Sangwon sebetulnya ya. Sangwon ini adalah sebuah keluarga di mana tadinya ada ibunya, ayahnya sama si anaknya, anak cewek gitu ya guys ya. Cuma karena ibunya meninggal dan dia mau menutup kenangan-kenangan atau luka-luka lama, memoris-memoris yang menyedihkan di rumah yang lama, akhirnya si Sangwon ini memilih untuk pindah ke rumah yang baru beserta anak wanitanya yaitu Yina. Nah, semenjak istrinya meninggal juga si Sangwon ini merasa kesulitan untuk berkomunikasi dengan si Yina, anaknya sendiri gitu. Jadi kayak anaknya jadi pendiam ya, mungkin karena kehilangan sosok ibunya di usia yang sangat muda belia ya guys ya. Pasti si Yina mengalami trauma psikis ya, kehilangan dari ibunya sendiri. Cuma masalahnya nih, semakin pendiam ini anak, semakin anak ini makin aneh guys. Dia jadi kenalan sama arwah jahat yang ada di dalam lemarinya, sehingga di satu waktu Yina akhirnya diculik sama arwah jahat tersebut. Penasaran kan apa yang terjadi sama si Yina dan bagaimana Sangwon berusaha untuk menemukan putrinya? Lo tonton filmnya kudu guys. Judulnya The Closet tahun 2020. Mantap. Oke, kita masuk ke film yang ketiga guys ya. Di film ketiga ini sesuai dengan yang ketiga ya guys ya. Ada film Conjuring 3. Lu mungkin udah pernah nonton Conjuring 1 ya. Jadi film Conjuring itu ya salah satu film horor yang masih melekat di ingatan gue dengan kuat ya guys ya. Karena saking oke-nya buat gue. Cuman agak ngedrop nonton Conjuring kedua. Tapi ini ada juga Conjuring yang ketiga. Conjuring 3 ini juga masih diangkat dari kisah yang ditangani oleh duo cenayang ya Ghost Investigator lah ya kalau bahasa kerennya di luar negeri ya kan, yaitu Ed and Warren Loren ya, pasangan suami istri yang kerjanya ngurusin setan mulu pokoknya berdua ya kan. Nah, jadi ini ada satu kisah yang bukan setan-setan gitu. Yang pertama dan yang kedua masih fokusnya itu di setannya. Nah, kalau yang ketiga ini tentang pembunuhannya guys ya. Di film Conjuring 3 ini lu bakal disuguhi sebuah drama pengadilan yang dimana melibatkan sisi-sisi supranatural untuk membantu membongkar secara utuh kasus yang sedang dialami. Jadi kasus pembunuhan yang sedang mau dibahas ini adalah kasus pembunuhan dari seseorang dengan nama Arne Seyen Johnson pada tahun 1981. Jadi based on true story lagi nih. Jadi si Arne Seyen Johnson ini ya, kenapa kasusnya ini sampai diangkat jadi Conjuring 3? Karena dia itu mengaku dia membunuh tuan tanahnya sendiri karena bisikan dari setan yang merasuki tubuhnya. Jadi yang ngebunuh bukan dia, itu setan. Cuman dia setannya tuh masuk ke dalam tubuh ya kan. Gue sih skeptis ya. Itu apa-apa manusia tuh ya, kalau salah, kalau jelek setan mau disalahin ya. Padahal kadang-kadang manusianya aja yang mirip setan. Tuh kan setan lagi yang disalahin. Oke, biar nggak penasaran lu lihat dulu trailernya guys. Closer, and I'll tell you.
What do you make of that voice? After everything we've seen, there isn't much that rattles either of us anymore. But this one still haunts me. 2 months prior to our involvement, the Lutz family had fled their home in the middle of the night, claiming that the house was haunted. The church had reached out to us for help. They wanted to see if we could confirm the activity that had been reported by the Lutzes. Something awful happened here, Ed. What is it? Honey, you okay? What are you seeing? Whatever Lorraine sees, feels, touches, it takes a toll on her. A little piece each time. Hello? Nah, kasus ini sampai di tangannya si Ed and Lorraine ini ya, karena memang ada salah satu dari pihak keluarga yang dibunuh itu yang menghubungi mereka dan meminta dibantu untuk mengeluarkan jin atau setan yang bersarang di dalam tubuhnya dia nih. Namanya itu adalah David Glatzel ya. Dimana si David Glatzel ini ya dirasuki oleh iblis, dan jadi ketika si Ed and Lorraine ini sedang mengeluarkan si iblis dari tubuhnya David Glatzel ya, ini iblisnya ini katanya lari dan masuk ke dalam tubuhnya si Arne Saint Johnson tadi ya guys ya, sehingga si Arne Saint Johnson ini kayak langsung kerasukan dan dibisikin untuk ngebunuh tuan tanahnya sendiri ya kan. Nah, kasus ini menjadi booming banget, fenomenal banget di masanya ya guys ya, dan kasus ini pun dijuluki dengan Devil Made Me Do It. Maksudnya setan itu yang bikin gua melakukan hal tersebut, membunuh tadi ya. Arne Saint Johnson ini merasa dia tidak bersalah dan dia hanya dirasuki oleh iblis jahat yang membunuh tuan tanahnya sendiri, dan dia nggak mau divonis bersalah, intinya gitu. Lu pasti penasaran banget kan, apakah si Arne Saint Johnson ini akhirnya divonis bersalah ataukah paranormal investigation kita kali ini si Ed and Lorraine Warren ini ya berhasil membuktikan bahwasannya dia tidak bersalah dengan melibatkan sisi supranatural dalam persidangannya guys ya. Buat kalian yang penasaran langsung aja cek atau ya cari dah filmnya dah tuh ya, biar lu kagak bosen WFH-an mulu, di rumah mulu, kagak boleh kemana-mana, udah kayak gadis dipingit padahal lu perjaka ya kan ya. Ya udah kepanjangan dah pokoknya. Oke, kita next aja ke film selanjutnya. Nah, di film yang keempat ini ada film dengan judulnya The Invisible Man ya, dimana judulnya ini tuh kayak impian dari setiap lelaki ya menjadi tidak terlihat. Film ini berfokus pada seorang wanita yang ingin terlepas dari jeratan atau bayang-bayang mantannya. Ceweknya ini udah nggak tahan banget sama kelakuan cowoknya yang sangat-sangat overprotective dan kayak nggak ngebolehin dia kemana-mana, kudu di dalam dekapannya dia terus, yang kayak gitu-gitu lah ya. Sehingga ceweknya udah nggak betah dan merasa ingin kabur dari sana dengan meminta bantuan dari salah seorang temannya ya kan ya. Ya udah lu cek dulu deh trailernya dah ya. Meluncur. As the attorney representing Adrian's trust, I'm required to read a prepared statement. Cecilia, although our relationship was far from perfect, I thought that you would talk to me rather than run away. Are you okay? What happened to him? He cut his wrist. Per his final wishes, you're getting $5 million. Contingent, of course, on the fine print. He can't be ruled to be mentally incompetent. It just doesn't make any sense. What? Adrian wouldn't kill himself. Listen, you're getting your freedom back, okay? Don't let him haunt you. Hello? I'm scared. You don't have to be scared of him anymore. He was a sociopath, completely in control of everything. He said that wherever I went, he would find me, walk right up to me, and I wouldn't be able to see him.
Are you okay? Someone sitting in that chair. I found something that can prove what I'm experiencing. You need help. Adrian is dead. I went to his house today. He's not dead. I have a pile of ashes in a box that would disagree with you. He has figured out a way to be invisible. Only thing more brilliant than inventing something that makes you invisible is coming up with the perfect way to torture you, even in death. Adrian's true genius was how he got in people's heads. Don't come any closer. Hey! I'm not crazy. Please listen to me. You're saying the person trying to kill you is in the room right now, but we can't see him? He's listening. Where are you? Where are you? Show yourself! Come on! Do it! There you are. Nah, karakter cewek utamanya ini namanya Cecilia guys ya, dimana dia memiliki seorang mantan, ya bukan mantan sih, pokoknya kekasih lah, tinggal sama cowok ini namanya Adrian ya kan. Cuman karena si Adrian ini terlalu sadis, terlalu overprotective dan bikin gak nyaman, takut lah si Cecilia ini, sehingga Cecilia ini minta tolong sama salah seorang sepupunya namanya Emilia guys. Tidak tahan dengan perlakuannya si Adrian, akhirnya Cecilia ini meminta bantuan kepada sepupunya dengan nama Emily ya kan, sehingga dia tuh bisa kabur dari rumahnya si Adrian. Cuma karena satu hal ini ya, Adrian dikabarkan meninggal dunia guys. Adrian ini emang maniak banget teknologi, dan dia punya sebuah invisible suit ya, kayak jaket gitu, kalau lu pakai lu bisa nggak kelihatan, tapi jaket itu isinya kamera-kamera gitu ya guys ya. Nah, sampai di satu posisi si Cecilia ini dikabarin oleh seorang polisi, katanya si Adrian ini bunuh diri guys ya. Dan Adrian ini sebelum meninggal ternyata mewariskan seluruh kekayaannya kepada si Cecilia. Jadi sebenarnya ini cowoknya sayang sama cewek ini, cuman mungkin karena terlalu sayang jadi overprotective sehingga ceweknya nggak kuat. Karena kan kalau orang-orang Eropa itu kan rata-rata orangnya senang-senang bebas gitu ya guys ya, nggak demen kayak di atur-atur terlalu ketat kayak gitulah mungkin ya. Jadi intinya sih nih ceweknya kurang bersyukur aja sih sebenarnya. Ya udahlah, sampai akhirnya awalnya tuh bahagia lah, si Cecilia itu bahagia karena diwarisi begitu banyak kekayaan, karena si Adrian ini orang kaya guys ya. Singkat cerita, Cecilia yang awalnya bahagia karena menerima banyak kekayaan mulai terbebani dengan kekayaan yang ditinggalkan oleh Adrian guys. Jadi dia mulai merasa ada yang mengikuti, mengawasi, ya pokoknya dia benar-benar kayak merasa nggak nyaman lah dan nggak aman gitu guys ya, kayak ada yang berusaha melukai dia gitu kan. Mulailah curiga si Cecilia ini guys, dia curiga kalau hantunya Adrian ini mulai meneror dia. Dia merasa jangan-jangan Adrian ini bunuh diri gara-gara gua kabur dari rumahnya guys. Jadi punya rasa bersalah dan sebagainya lah ya. Ya udah, makin kompleks masalahnya dan ya makin banyak hal-hal yang terjadi sehingga si Cecilia ini udah hampir gila. Udah banyak orang yang berusaha untuk nolong dia yang malah terlibat dengan si Invisible Man ini guys ya. Lu pasti penasaran banget ya, Invisible Man ini sebenarnya siapa? Apakah benar hantunya Adrian atau jangan-jangan ya, lu tonton aja filmnya. Next. Oke guys, kita sampai di video yang terakhir ya, video yang kelima ya, dimana gua mau merekomendasikan sebuah film yang lagi relate banget sama kondisi kita kali ini guys ya. Ini film mantep banget. Gua kasih tahu ya, judulnya itu The Host ya, dimana film ini mengambil latar belakang pandemi yang sedang terjadi saat ini dalam kehidupan nyata ya. Mereka ini menggunakan aplikasi Zoom untuk melakukan pemanggilan arwah ya guys ya. Wah mantep ya. Jadi ini ide yang sangat brilian buat gua, karena biasanya yang kita tahu ya kan, manggil arwah itu kan biasanya ya bareng-bareng main Ouija board atau main jelangkung jelangse. Nah ini enggak, ini pakai Zoom ya. Mereka tuh kayak bikin ritual sendiri ya, ada 6 orang lah, 6 orang itu bikin ritual, mau lihat gimana nih, bisa nggak sih reaksinya, gimana setan, apakah ikut teknologi kita atau tidak. Sehingga lu cek dulu trailernya, mantap boy, meluncur. Hey. Hi guys. Hey guys. Rina. Caroline. Hi Teddy. Let's do a shot after us. Hey everyone, get in. 3, 2, 1.
Have you ever done anything like this before? I've never done this over Zoom. Obviously, we're not physically together, but there's no reason why Spirit can't communicate over the internet. Nothing's gonna happen. Visualize us sitting in a circle. Spirit, we invite you to use us to pass on any communication. Is there anyone there? Please come forth. What was that? Amy, was that you? I heard it. I heard something. I think there's something here. Do you see that? Oh, Emma, that's funny. I heard something. You know, we've connected with something. We gotta keep going. We gotta talk to it. Not to disrespect the spirits. It could be something demonic. Haley, this is all your fault! Not my fault! This is your fault! Emma, turn the filters off. Come on. Nah, film The Host ini ya sejak dirilis pada tanggal 30 Juli 2020 kemarin ya guys ya. Ini dapat ratingnya 100 di Rotten Tomatoes guys. Bayangin 100 tuh mantep banget berarti ya. Udah top markotop, nggak ada angka di atas itu ya kalau buat rating gitu kan ya. Ya makanya lu kudu gua tonton film ini guys ya. Film ini diproduksi oleh seorang pria dengan nama Rob Savage ya kan, dimana dia menggunakan film ini dengan budgetnya minim. Artis yang nggak ada artis-artis ternama yang kayak wah Jackie Chan, Bruce Lee gitu, nggak ada. Dan film ini hanya berdurasi 56 menit saja guys, tapi di 56 menit ini udah cukup membuat lu tuh puas sama film ini, katanya begitu ya guys ya. Menurut para kritikus ya kan, ini udah perfect dari mulai jalan ceritanya, storytellingnya, terus yang bener-bener relate sama keadaan kita sekarang, dan ya pokoknya brilian banget sih. Gue juga bener-bener kayak ya juga ya, kok bisa ada orang yang kepikiran lagi pandemi, dimana di pandemi ini orang-orang merasa kesusahan, kesulitan, ngeluh mulu kerjaannya ya kan, nyemil mulu, tidur lagi, nyemil baik, udah pokoknya kerjaannya dia kagak, dia mikirin skrip film yang begitu luar biasa seperti ini guys. Lu kudu banget wajib nonton guys ya film The Host ini guys. Ya intinya ya guys, gue nggak mau ceritain film ini karena nanti lu jadi, apalagi filmnya cuma 56 menit kan, kalau gue ceritain 10 menit ya nanti lu udah tinggal 46 menit, nggak mungkin lah ya. Yang jelas gue pengen lu nonton film ini. Kenapa? Karena ini bagus banget filmnya dan luar biasa sih buat gue. Applause buat si Rob Savage ya. Sesuai dengan namanya ya, Rob Savage ya, emang orangnya ini Savage. Ya pokoknya mantep banget ini film dah. Ya intinya di film The Host ini lu bakal dikasih lihat teror yang sesungguhnya guys, dari hal-hal yang sangat absurd luar biasa. Makanya ini menjadi film yang cocok untuk penutup di videonya Aquilast Room kali ini guys ya. Dengan berakhirnya video dari film The Host tadi, gue merasa udah cukup, udah puas ya untuk saat ini ya kan. Udah 5 film yang gue bagi, lu tonton dulu dah ya, biar lu kagak terlalu jenuh-jenuh banget di rumah. Gue ngeliat lu suntuk banget kayaknya. Ya pokoknya lu tonton aja dah film-filmnya dah guys ya. Semoga kalian terhibur dengan apa yang Aquilast Room sampaikan pada kali ini ya guys ya. Buat kalian yang baru pertama kali nonton videonya Aquilast Room, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya sekali aja seumur hidup ya. Jangan tekan lagi, ntar tekan lagi mulu tiap video. Jadi subscriber gue nambah ngurang mulu, kagak nambah ya. Kapan mau 1 juta ini gua? Ya intinya gua mau ngucapin banyak terima kasih buat kalian yang udah repot-repot subscribe, bantuin Aquilast Room supaya menjadi channel yang lebih bermanfaat lagi ke depannya buat banyak orang lagi ya kan ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like ya kalau kalian merasa video ini ada manfaatnya ya kan ya. Walaupun gue banyak bercandanya, tapi kan lu jadi tahu tuh film-film bagus kan. Oke guys, cukup sampai di sini. Gua mau ngucapin banyak terima kasih dan see you on the next video. Nah kasus ini sampai di tangannya Ed and Laren Wild supaya lu nggak bosen ya kan, di dalam rumah mulu dikurangi langsung